Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu wa ala ikhwani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali dari pembahasan kitab Matan Az-Zubat. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini, tempat yang mulia, dengan kita duduk di majelis ilmu, majelis yang penuh mulia, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyahumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum mereka duduk di masjid dari masjid Allah subhanahu wa ta'ala membacakan kitab Allah dan saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka ketenangan, wa ghasyahumur rahmah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi kepada mereka rahmat, wa hafathumul malaika, dan dijaga oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menyebut-nyebut kepada orang yang duduk di majelis ilmu. Maka keutamaan inilah seorang ketika dia duduk di majelis ilmu, keutamaan yang sangat besar yang hendaklah kita dengan duduk di majelis ilmu ini sama dengan kita duduk di taman surga. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum raudhatun min riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati di antara taman-taman surga, maka singgahlah. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa itu taman surga? Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah halaqatul dzikr. Hasan al-Basri rahimahullah taala menjelaskan tentang halaqatul dzikr yang dimaksudkan di sini adalah al-majalis al-halali wal haram, majalis tentang yang membahas tentang al-halal dan al-haram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan dari kitab Matan Az-Zubat. Beliau mengatakan, yashulu hifdhuha alal atfali nafi'atan limubtadi ar-rijali. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, tujuan beliau menulis kitab ini untuk mempermudah anak-anak dalam menghafal matan tersebut. Jadi dalam muqaddimah ini Syekh rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita tentang apa tujuan kita untuk menulis satu kitab. Di antara tujuannya, pasti apabila kalau itu kitab yang pemula, tentunya tidak mungkin dijelaskan tentang beberapa khilaf di kalangan para ulama. Tentunya dipaparkan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Maka dengan dalil-dalil yang ada tersebut, tujuannya apa? Untuk mempermudah bagi anak-anak menghafalnya. Kalau disertai dengan dalil-dalilnya yang ada, maka tentunya akan mempermudah dia untuk menghafalnya. Nafi'atan limubtadir rijali, sebagai nafi'ah, nafi'atan lil mubtadi ar-rijali, bermanfaat bagi orang pemula, ya, bagi seseorang. Li'annaha, ya, limubtadi rijal, kenapa bagi orang pemula? Li'annaha tubassiruhum ala tariqil khair, tubassiru tariqal khair,
untuk memberikan kepada mereka pemahaman tentang jalan kebaikan, wa tursyiduhum lima'alimiddin, dan agar memberikan petunjuk kepada mereka tentang ilmu agama ini, nafi'atan li ghairil mubtadi aidan, dan juga sebagai bermanfaat bagi orang-orang yang selain dari orang-orang pemula juga. Jadi kitab ini ditulis bukan hanya untuk para pemula yang ingin mempelajari fikih, dan juga tujuannya orang-orang yang selain dari pemula juga akan mendapatkan manfaat dari kitab tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala menjelaskan di antara tujuannya kenapa mempermudah itu agar anak-anak bisa mendapatkan keinginan senang dengan dia menghafal bait-bait tersebut. Yang kedua, bahwasanya hal tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pemula. Jadi kalau dipermudah itu agar dimudahkan pemahaman, ya. Kalau kita melihat kitab-kitab fikih, ya, di antaranya Matan Az-Zubat, juga kalau kita melihat kitab Umdatul Fiqh, ya, kita akan mendapatkan dalil-dalilnya singkat, tidak dirinci perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kenapa demikian? Untuk mempermudah. Kalau orang sudah dipaparkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama berdasarkan dalil-dalilnya, maka orang akan merasa pusing, ya, sehingga dia mendapatkan berbagai macam perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sedangkan dia adalah orang yang pemula di dalam mempelajari ilmu fikih ini. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, takfi ma'at taufiqi lil mustaqil. Takfi, kata Syekh rahimahullah taala, artinya adalah annaha takfi al mustaqil biha ma'at taufiqi azza wa jalla iyyahu. Bahwasanya bait ini akan mencukupkan, sudah cukup bagi orang yang sibuk dengannya, tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang mempelajari, ingat, Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya, lihat, seseorang tidak hanya bisa mengandalkan dengan ilmu saja. Lihat, Syekh menjelaskan dalam syair ini ma'at taufiq, berdasarkan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang itu punya ilmu yang banyak, ya. Orang-orang Yahudi dijuluki dengan ahlul kitab, ya. Mereka memiliki ilmu yang banyak, namun mereka dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Al-maghdub, ya. Orang-orang yang dimurkai, yang sering kita baca dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan juga orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang yang dimurkai tersebut? Adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka memiliki ilmu, namun mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka telah dapatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersamaan dengan itu pula, ketika kita sibuk dengan ilmu, kata Syekh, takfi ma'at taufiqi lil mustaqil, cukup bagi orang yang memahami bait ini, cukup bagi dia ma'at taufiq, tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khalaqa qadrata ta'ati fil 'abdi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu kemampuan ketaatan kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada kalian. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pengajaran. Wa'dun minhu bi anna man ittaqa 'allamahu. Kata Syekh rahimahullahu taala, ini merupakan janji
dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengajaran kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepadanya bi ayyaj'ala fi qalbihi nuran wa yafhamu bihi ma yalqa ilaihi wa furqanan. Kata Syekh rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dalam hatinya itu ada cahaya. Ada cahaya dan memberikan kepadanya suatu pembeda. Ai fisalan yafsalu bihi bainal haqqi wal batil. Akan membedakan kepadanya, dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepada kalian sebagai pembeda. Pembeda artinya apa? Bitaqwallahi tazdadu ma'arif. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertambah pengetahuan. Sehingga tatkala kita bertambah pengetahuan, kita akan mengetahui mana hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana hal-hal yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mana yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, in fuhimat wa utbi'at bil amal. Apabila dipahami dan diikutkan dengan amal. Apabila dipahami dan diikutkan dengan amal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, in fuhimat artinya apabila dipahami. Apa yang dipahami? Dipahami makna-maknanya haqqal fahmi. Dipahami makna-maknanya dengan sebenar-benarnya pemahaman. Ada orang yang memahami makna, namun pemahamannya tidak sebenar-benar makna yang sebenarnya. Contoh, ketika dia mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy, ya. Sehingga mereka menafsirkan dengan apa? Dengan istaula, ya. Padahal istawa yang dimaksudkan di sini adalah irtafa wal ulu. Ya, yang dimaksudkan dengan istawa itu bersemayam itu artinya tinggi, ya. Dan di atas. Itu yang dimaksudkan dengan istawa tersebut. Maka kalau seorang memahami bait-bait tersebut, maka dia akan memaknai, mengetahui makna-maknanya dengan sebenar-benarnya pemahaman. Wa utbi'at bil amal, dan diikuti dengan amal. Diikuti dengan amal. Maksudnya apa? Bi ahkamil lati ishtamalat 'alaiha, dengan hukum-hukum yang mencakup di atasnya. Li'anna bil amal tazdadul ma'arif. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, man amila bima 'alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Akhrajahu Abu Naim fi Hilyah min hadisi Anas. Kata Syekh rahimahullah taala, karena dengan beramal tersebut akan bertambah pengetahuan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkan dengan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kepadanya ilmu yang dia tidak mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan ilmu yang dia tidak mengetahuinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Syekh rahimahullah taala menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang pentingnya untuk beramal. Ya, pentingnya untuk beramal. Seorang penyair Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin.
ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Kata Allah Subhanahu wa taala, permisalan orang-orang yang membawa Taurat tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak membawanya, maluha, mereka tidak mengamalkannya. Kamatsalil himari yahmilu asfara, permisalannya seperti keledai yang membawa buku yang besar. Jadi kalau seorang memiliki ilmu yang banyak, ya, kemudian dia tidak mengamalkan ilmu yang mereka telah dapatkan, seperti keledai yang membawa buku-buku yang besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, fa'mal walau bi usyri kazzakati takhruju bi nuril ilmi min zulmati. Pada syair berikutnya kata Syekh rahimahullah taala, fa'mal walau bil usyri kazzakati, maka beramallah kalian walaupun hanya 1/10 seperti zakat. Walaupun hanya 1/10 seperti zakat. Maksudnya apa? Yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah taala, ketika kita ingin beramal sekalipun jumlah yang sedikit, maka kita harus beramal. Kita harus beramal. Mari kita melihat bagaimana syarah dari perkataan ini. Fa idza arafta annaha idza utbi'at bil amal yakfika an istighali biha. Kata Syekh rahimahullah taala, apabila kamu telah mengetahui bahwasanya jika mengikuti dengan amal maka cukup bagimu untuk sibuk dengannya, maka cukup bagimu untuk sibuk dengannya. Fa'mal bima alimta min masnunati asy-syari'ati ghairi muqtasirin ala wajibiha li'anna al-amala huwa samratul ilmi wa bil amali tahaqqaqu warasatul anbiya. Kata Syekh rahimahullahu taala, maka beramallah kalian dengan apa yang kamu telah ketahui minal masnunati syari'ati ghairi muqtasirin ala wajibiha, dari hal-hal yang disunnahkan dari syariat Islam ini, ghairi muqtasir, dengan tidak meringkas atau mengurang-urangi, ala wajibiha, atas kewajibannya, li'annal amala huwa samratul ilmi, karena amal itu adalah buah dari ilmu. Jadi seorang sekalipun dia punya ilmu yang banyak, ya, sebagaimana saya pernah ikuti satu muhadarahnya Syekh, bahwasanya orang kalau punya ilmu yang banyak kemudian dia tidak beramal, maka tentunya dia sama dengan laptop, ya, punya ilmu yang banyak namun dia tidak memberikan manfaat tersebut dengan dia beramal untuk dirinya itu, ya, untuk dirinya tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil amali tahaqqaqu warasatul anbiya, dan dengan amalan tersebut akan mengimplementasikan warisan para nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh rahimahullah taala, walau bil usyri, maksudnya di sini walaupun 1/10, maksudnya adalah walaupun itu adalah yang sunnah. Jadi hendaklah kita beramal sekalipun itu hanyalah yang sunnah. Wa ammal mafrudati fayata'ayyanul amalu bi jami'iha, karena yang wajib-wajib itu telah ditentukan amalannya seluruhnya, ya, telah ditentukan, maka tidak boleh ditinggalkan. Maka kita harus menambahnya dengan hal-hal yang sunnah tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, takhruju binuril ilmi min zulmati.
akan mengeluarkan dengan cahaya ilmu dari kegelapan. Akan mengeluarkan dari cahaya ilmu dengan cahaya ilmu dari kegelapan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh rahimahullahu taala, mengeluarkan di sini artinya adalah fa in amilta minal masnunati syari'a minal usyr takhruju bisababi nurul ilmi munbasitu fi qalbika min zulmatil jahli. Kata Syekh rahimahullahu taala, apabila kamu beramal dari hal-hal yang sunnah dari syariat Islam ini, sekalipun hanya 1/10, takhruju bisababi nuril ilmi, maka kamu akan keluar dengan sebab cahaya ilmu tersebut. Ya, kita akan keluar dari cahaya dengan cahaya, bantuan dari cahaya ilmu tersebut. Mundasitu fi qalbika, yang tertanam dalam hatimu, yang tertanam dalam hatimu. Min zulmatil jahli, dari cahaya-cahaya, dari kegelapan-kegelapan kebodohan, ya, dari kegelapan-kegelapan kebodohan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah suatu hal yang kita bisa mengambil faedah juga, bahwasanya kita dalam Islam dibutuhkan ilmu, cahaya ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala mencela dari namanya kebodohan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zulmat jamak dari zulmatun. Jadi zulmat jamak dari zulmatun, wa hiya adapun nuri, yaitu tanpa cahaya, yaitu tanpa cahaya. Waqad qala Hudzaifah ibn al-Yaman fi hadis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mal mu'adzabun min qabli abidil wasan. Kata Syekh rahimahullahu taala, orang yang memiliki ilmu, dengan ilmunya dia tidak beramal, mu'adzabun, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli abidil wasan, sebelum para penyembah berhala, sebelum para penyembah berhala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari syair ini juga bisa mengambil faedah buat kita, bahwasanya tatkala juga kita, jadi dua hal yang dibutuhkan kepada kita. Dua hal dibutuhkan ini dan saling ketergantungan, ya, berilmu dengan beramal. Jangan hanya saja berilmu namun tidak beramal, ataupun sebaliknya, beramal namun tidak memiliki ilmu. Jadi dua hal ini saling ketergantungan, sehingga tatkala kita memiliki sesuatu, benar-benar memiliki, berdasarkan kita beramal, berdasarkan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'anul Karim, dan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadisnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh rahimahullah taala, fa'alimun bi'ilmihi ay lil ma'lumatil wajibat. Yang dimaksudkan orang yang beramal dengan ilmunya, orang yang memiliki ilmu dengan ilmunya tersebut adalah yang mengetahui tentang kewajiban-kewajiban. Lam ya'malna, yang dimaksudkan dengan lam ya'malna di sini adalah tidak mengamalkan, ya, tidak mengamalkan. Dia menggunakan dengan nun
at-taukid al-khafifah, ya, nun taukid yang khafifah. Mu'adzabun, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazab kenapa? Wa yakunu adzabuhu ala adabil amal bil wajibat. Karena keadaannya adalah dia diazab karena tidak beramal hal-hal yang wajib. Ya, dia diazab itu karena dia sudah memiliki ilmu, kemudian dia tidak mengamalkan, maka dia mendapatkan azab. Kenapa dia mendapatkan azab? Karena dia meninggalkan hal-hal yang wajib. Karena dia meninggalkan hal-hal yang wajib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, min qabli 'abidil muwasan, sebelum para penyembah berhala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para penyembah berhala ini, ya, al-wasan artinya adalah as-sanam. Al-wasan artinya as-sanam. Ikhwah wal akhwat azakumullah, kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau tadi disebutkan orang yang berilmu kemudian dia tidak beramal. Nah, sekarang sebaliknya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Jadi bukan hanya saja orang yang berilmu kemudian dia tidak beramal. Disebutkan yang kedua lagi. Jadi pembahasan yang pertama adalah orang yang berilmu kemudian dia tidak beramal. Pembahasan yang kedua adalah kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Dan setiap orang yang tidak memiliki ilmu kemudian dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka amalannya kata Syekh rahimahullahu taala mardudatun la tuqbal, maka amalannya itu tertolak dan tidak diterima. Ditekankan lagi, tertolak, sudah tertolak, ditambah di penekanan lagi, la tuqbal, ya, sudah tertolak, tidak diterima lagi, ya. Jadi ini suatu penekanan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh rahimahullah taala, wallah arjul manna bil ikhlasi, maka Allah Subhanahu wa taala berharap demi Allah, kata Syekh, demi Allah saya berharap anugerah dengan keikhlasan, ya, demi Allah saya berharap anugerah dengan keikhlasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat bagaimana syarah dari Syekh rahimahullah taala dari beberapa syair ini. Annal alima idza lam ya'mal bi ilmihi bi anna taraka syai'an mimma ta'ayyana alaihi amal aw irtakaba mahruman yu'adzibuhu Allah taala illam ya'if anhu qabla ta'dhibihi 'abidal wathan wa huwa sanam. Kata Syekh rahimahullah taala, orang yang beramal, memiliki ilmu kemudian dia tidak beramal, maka kemudian dia meninggalkan sesuatu dengan apa yang dia telah tentukan amalan yang tersebut, awir takaba mahruman, atau dia mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ada hadis dari Walid bin Uqbah radhiyallahu taala anhu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna unasan min ahlil jannah yantaliquna ila unasin min ahlin nar." Sesungguhnya ada manusia di antara manusia, mereka itu dari kalangan penduduk surga. Mereka berangkat kepada manusia, kepada penduduk neraka. Wa yaqulun, dan mereka berkata, "Bima dakhaltumun nar?" Kenapa kamu masuk ke dalam neraka? Maka kata orang tersebut, "Fa wallahi ma dakhalna jannah illa bima ta'allamna minkum." Kata penduduk surga tersebut, tidaklah kami masuk ke dalam surga kecuali dengan apa-apa yang kami telah pelajari dari kalian. Tidaklah kami masuk ke dalam surga kecuali apa yang kami pelajari dari kalian. Wa fayaqulun, kemudian orang-orang ahli neraka juga mengatakan, "Inna kunna naqul wala naf'al." Sesungguhnya kami telah mengatakan, namun kami tidak mengerjakan apa-apa yang kami telah katakan tersebut, sehingga kami dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka Jahannam wal iyadu billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lan yanfa'hu ilbahu." Kata Syekh rahimahullahu taala, sesungguhnya azab yang paling besar pada hari kiamat adalah orang yang memiliki ilmu kemudian dia tidak bermanfaat ilmunya tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Dia memiliki ilmu namun ilmu tersebut tidak bermanfaat bagi dia. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita doa, "Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an." Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ya, 3 hal ini yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita meminta 3 hal ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berlindung dengan sebaliknya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min da'watin la yustajabu lah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak takut kepada Allah, wa min da'watin la yustajabulah, dan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa yang tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita melandasi kehidupan kita disertai dengan ilmu. Dan juga ketika kita memiliki ilmu, hendaklah kita beramal. Karena ilmu itu akan tetap ketika kita sertai dengan amal. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Hatafal ilmu bil amal wa illa irtahal." Ilmu itu akan menetap dengan amal, wa illa irtahal. Kalau tidak akan lari ilmu tersebut. Kalau tidak, ilmu itu akan lari dari kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu itu akan lari kalau kita mendekati maksiat sebagaimana yang dikeluhkan Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Waqi' bin Jarrah. Hanya melihat betis seorang wanita, ya. Sekarang bukan betis lagi, selebih dari betis, ya. Tapi apa Imam Syafi'i mengatakan kepada gurunya Waqi' bin Jarrah? Beliau mengatakan, "Syaqautu Waqi' su'a hifdhin fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yubdalil 'asi." Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Syaqautu Waqi'," saya mengeluhkan tentang buruk hafalan saya ini kepada Imam Waqi'. Bayangkan, Imam Syafi'i itu orang yang sangat cerdas,
kalau beliau membaca buku, ketika dia membaca buku ini harus ditutup halaman sebelah. Kalau tidak ditutup semua terekam. Ya, itu kecerdasan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, hanya melihat betis seorang wanita, ya, langsung hilang hafalannya. Beliau langsung mengeluhkan kepada Imam Waqi' bin Jarrah. Beliau mengatakan syaqautu Waqi' su'a hifdhin fa arsyadani ila tarqil ma'asi. Maka Imam Waqi' ini mengatakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala ila tarqil ma'asi, hendaklah meninggalkan maksiat, bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Maka kalau misalnya mungkin kita menghafal Al-Qur'anul Karim ataupun hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian hilang hafalan kita, maka bisa saja di antara sebabnya adalah kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arju al-manna bil ikhlas. Saya berharap anugerah dengan keikhlasan. Ya, anugerah dengan keikhlasan. Seorang tatkala dia berharap keikhlasan, jadi keikhlasan itu sangat perlu juga. Seorang tatkala dia mengamalkan sesuatu, dia dibutuhkan keikhlasan. Ya, arju adalah artinya uammil, saya berharap. Al-manna al-in'amu alayya bila sababin wala illah, bal bimahaddin fadlihi. Kata Syekh rahimahullah taala, dengan kenikmatan kepadaku tanpa sebab dan tanpa penyakit, dalam artian tanpa hal yang akan mengganggu dia, itu namanya anugerah. Ya, seorang ketika mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ini suatu hal yang sangat dibutuhkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil ikhlas, dengan keikhlasan, ya, dengan keikhlasan. Ikhlas artinya adalah adamu riya. Kata Syekh rahimahullah taala, ikhlas artinya adamu ar-riya. Dan sebagaimana dijelaskan dalam Fathur Rahman, al-ikhlas fi ta'ah huwa tarkur riya fiha. Keikhlasan dalam ketaatan adalah meninggalkan riya di dalamnya. Fa huwa sababun lil khalasi minal ahwali yaumal qiyamah. Karena dengan hal tersebut sebab habisnya suatu kengerian pada hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man faraqa ad-dunya 'ala al-ikhlasi lillahi wahdahu la syarika lahu wa aqama as-salata wa utiya az-zakata faraqahu Allah wallahu anhu radin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan dunia dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berbuat syirik kepadanya, kemudian dia mengerjakan salat dan menunaikan zakat, maka dia meninggalkan dunia ini sementara Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Likai yakuna mujibal khalasi. Dengan keikhlasan ini, kata Syekh rahimahullah taala, sambungan syair yang terakhir pada muqaddimah tauhid ini, agar menjadikan, mengharuskan kitab ini selesai. Ya, maka dari muqaddimah, dan setelah ini insyaallah pertemuan berikutnya muqaddimah dalam ilmu usuluddin, ya, ilmu usuluddin, syair yang berikutnya. Jadi inilah muqaddimah awal dari Syekh. Jadi ada beberapa muqaddimah sebelum masuk masalah fikih, ya. Jadi muqaddimah pertama ini, kata Syekh, likai yakuna mujibal khalasi,
agar mengharuskan menjadikan mujibal khalas, menjadi selesai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalas yang dimaksudkan di sini ai salamatun li min ahwali yaumal qiyamah. Wa fima dzakarahu isyaratun ila anna al-amala masyuba birriya wan nifaq la yafidu sahibuhu syai'an bal yakunu wabalan alaihi. Kata Syekh rahimahullah taala, al-khalas yang dimaksudkan di sini adalah as-salamatu li minal ahwali yaumal qiyamah. Selamat dari kengerian pada hari kiamat kelak. Wa fima dzakarahu isyaratun ila anna al-amala masyubur birriya. Maka dan ini dalam hal ini diisyaratkan bahwasanya amalan tersebut akan bercampur dengan riya. Masyubun artinya makhlutun, ya, khalata, ya, bercampur dengan riya wan nifaq dan kemunafikan, la yafidu sahibuhu syai'a, maka tidak akan bermanfaat kepada orang yang beramal tersebut kalau bercampur dengan riya dan kemunafikan tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah taala, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada muqaddimah ilmi fi ilmi usuluddin insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ya. Manusia, kan pada 40 hari dalam kandungan itu sudah disebutkan 4 perkara. Nah, selanjutnya dari hadis ini mengatakan sesungguhnya ada seorang di antara kalian yang beramal di amal firman surga hingga jarak antara keduanya hingga syahada. Namun ketetapan Allah mendahulunya, lalu ia melakukan amalan penghuni neraka, kemudian masuk ke dalamnya. Itu pun sebaliknya, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, ini hadis saya bingung, Ustaz, bagaimana menjelaskan menafsirkan hadis soalnya kalau saya mengambil tren nantinya kan keliru, Ustaz. Jadi saya minta sama Ustaz mengenai makna hadis ini seperti apa, mengenai orang yang beramal yang melakukan amal di neraka dia masuk ke dalam neraka. Meskipun sebaliknya orang yang banyak mengamalkan amalan neraka kemudian mengamalkan amalan surga, dia dalam keadaan seperti itu dia masuk ke dalam surga. Baik, naam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masalah ini pertama, ya, kita hendaklah ikhlas sebelum kita beramal, ya. Kita ikhlas sebelum kita beramal, ya. Jangan sampai sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, sampai hatta yakunu bainahu wa illa dhira, ya, tinggal sehasta, ya. Maka hal ini adalah hal yang harus kita hindari, ya. Ketika kita beramal, sudah bersusah-susah beramal, kemudian dengan kita beramal tersebut amalan kita ditolak, ya. Amalan kita ditolak, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam masalah ini kita senantiasa mengintrospeksi, mulai muhasabah. Amalan saya selama ini apakah sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasul atau tidak, ya. Kita mulai introspeksi karena hidup kita ini singkat dengan sesingkat-singkatnya. Dua yang dibutuhkan, tauhidullah dan tauhidur Rasul, ya. Mentauhidkan Allah di dalam keikhlasan. Yang kedua, mentauhidkan Rasul di dalam ittiba, ya, mengesahkan Allah dalam beribadah dan juga mengesahkan Rasul dalam mengikuti. Dua hal ini yang harus kita perhatikan. Ada orang yang ikhlas, namun yang kedua tidak diperhatikan. Dia tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, atau sebaliknya,
Ada orang yang mengikuti sunnah Nabi, namun dia tidak ikhlas dalam mengerjakan amalan tersebut. Maka hal ini, dua hal ini yang harus kita perhatikan, sehingga tatkala kita beramal benar-benar apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk syarah selanjutnya bisa dilihat dari syarah hadis Arba'in Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Gimana dengan orang yang diketahui sebagian orang dia berilmu, tapi diketahui oleh sebagian orang lain dia itu menyalahi ilmunya, pendusta, muka dua, dan terlebih lagi ada aib yang amat besar menggolimi manusia gitu. Atau orang seperti ini yang tidak bermanfaat ilmunya gitu. Taib. Kita pertama, orang yang seperti ini, naudzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang seperti ini. Kita memiliki ilmu yang banyak, kita menjadikan ilmu hanya seperti orang yang bergagah-gagahan dalam ilmunya, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man qala Allah wa huwa riya'un, fahuwa fi sakhatillahi hatta yaskut." Barang siapa yang berkata atas nama Allah dan dia dalam keadaan riya, dia bangga dengan ilmunya tersebut, maka dia fi sakhatillah hatta yaskut. Dia dalam kemurkaan Allah sampai dia diam, ya. Maka dalam hal ini ketika orang misalnya dia sudah memiliki ilmu, ya, dia sudah mengetahui segala macam yang dia telah ketahui, kemudian dia mengetahui hal tersebut, namun dia tidak memiliki amalan yang dia tidak beramal, bahkan dia menyelisihi ilmunya ini, maka hal inilah hal yang tercela. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang Yahudi bukan hanya celaan kepada orang-orang Yahudi, namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang orang Yahudi agar kita menjauhi amalan-amalan Yahudi tersebut. Di antara amalan Yahudi adalah mereka memiliki ilmu, namun mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka telah dapatkan. Oleh sebab itu, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, ya. Beliau dijuluki dengan Shahibus Sirri, ya. Beliau dijuluki sebagai orang yang mengetahui rahasia, ya. Bahkan Umar ibnul Khattab, lihat, bayangkan Umar ibnul Khattab bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, apakah saya termasuk golongan orang-orang munafik yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW? Lihat, Umar ibnul Khattab adalah orang yang mulia, bersamaan dengan itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, jangan sampai termasuk orang-orang munafik, ya. Jangan sampai termasuk orang-orang munafik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang memiliki ilmu, ya, kata Hudzaifah ibnu Yaman, arraftu syarra la li syarri, karena nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan ayudrikani. Kata Hudzaifah ibnu Yaman, manusia bertanya tentang kebaikan, namun kata Hudzaifah ibnu Yaman, saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, makhafatan ayyudrikani, karena beliau khawatir jangan sampai keburukan itu dia akan terjerumus dalam keburukan itu, sehingga beliau bertanya kepada Nabi. Jadi kalau orang bertanya kepada Nabi tentang keutamaan salat, orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, namun Hudzaifah ibnu Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, ya. Dan juga sebagaimana kata seorang penyair Arab, arraftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa'u fi. Kata seorang penyair Arab, saya mengetahui keburukan bukan untuk keburukan, namun saya mengetahui keburukan itu untuk berhati-hati jangan sampai saya terjerumus dalam keburukan tersebut. Maka ketika seorang memiliki ilmu kemudian dia tidak beramal, bahkan menyelisihi ilmunya,
Menyelisihinya bukan menyelisih dekat, tapi jauh. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW, ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabulah. Ya Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak takut, dan dari doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Oke, silakan di atas.